Kalau gitu, kamu lanjutin aja. Oke? Iya Pak. Nanti aku akan segera sampaikan salam Papa untuk Ibu Priyanka. Semoga dia bisa mendengar salam Papa dari bawah alam sadarnya. Dah Pak. Re? Barusan Papa menelpon aku. Dia menanyakan kabar Ibu Priyanka. Dia sangat khawatir sekali dengan keadaannya. Maafkan aku ya, Re. Aku sudah meninggalkan Ibu Priyanka. Tidak usah minta maaf. Justru akulah yang minta maaf karena aku sudah banyak merepotkan dengan merawat ibuku yang sedang sakit. Terima kasih banyak, Priti. Kamu sudah sangat baik. Bagus, Priti. Sandiwaramu barusan berhasil bikin Rehan merasa bersalah. Lama-lama, dia akan bersimpati padamu. Dan pada akhirnya, Rehan bisa mencintai kamu. Tapi, aku harus bisa pasang gengsi di hadapan dia. Aku tidak ingin ucapan terima kasih dari kamu, Re. Aku benar-benar ikhlas. Aku ingin sekali Ibu Priyanka sembuh. Re. Aku takut sekali kalau Ibu Priyanka meninggal, Re. Aku minta maaf, Priti, tapi kamu jangan bicara seperti itu sekarang. Ibuku masih hidup dan dia sedang dirawat. Jadi, kamu jangan bicara yang tidak-tidak sekarang. Dan hentikan, jangan menangis. Aku yakin dia akan pulih. Oke? Nona Priti, tolong bantu saya Nona. Tangan saya sudah steril dan saya sedang menyiapkan obat untuk Bunda Priyanka. Tetapi air seni Bunda Priyanka harus dibuang karena kantongnya sudah penuh. Bisakah Nona melakukannya? Jika Nona Najwa melihatnya, pasti Nona Najwa yang melakukannya dengan tangannya sendiri. Nona Najwa sangat telaten dalam merawat Bunda Priyanka. Saya tidak suka dibandingkan dengan Najwa. Saya itu jauh lebih baik dari dia. Ngerti kamu? Jadi sekarang mending suster yang ngerjain itu. Ini itu pekerjaan suster, bukan pekerjaan saya. Kamu dibayar di sini untuk merawat dia. Jadi nggak ada urusannya sama saya. Kamu ngerti? Saya itu di sini cuma calon menantu. Maaf Nona Priti, tetapi saya harus memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh Ibu Priyanka. Kalau terlambat, akan fatal resikonya Nona Priti. Kamu perlu dibayar berapa? Perlu lebih banyak uang, ha? Saya bayar. Maaf Nona, saya tidak butuh uang dari Nona. Karena ini adalah memang kewajiban saya untuk merawat Ibu Priyanka. Lagi pula sebagai seorang anak, harusnya Nona memperhatikan kesehatan Ibu Priyanka tanpa harus merasa jijik. Saya bukan anaknya. Saya cuma calon menantu dia. Apalagi Anda sebagai calon menantu. Seharusnya Anda lebih memperhatikan ibu mertua Anda. Jika Anda ingin mendapatkan perhatian dari Tuan Rehan, anak laki-laki dari Ibu Priyanka. Kamu gak usah sok tahu ya. Gak usah ngajarin saya gimana caranya merawat mertua saya. Sekarang kamu lakukan pekerjaan menjijikkan ini. Dan kamu bilang sama semua orang kalau aku yang melakukannya. Ngerti kamu? Jika Nona ingin mendapatkan perhatian, lakukanlah dengan tangan Nona sendiri. Lagi pula saya di sini dibayar memang untuk merawat Ibu Priyanka. Tahu kamu. Tuntun! Tuntun! Nona Priti, mohon jangan teriak-teriak Nona. Diam kamu.
Tuntun? Tun? Ya Nona. Aku perlu kamu untuk membuang kotoran Ibu Priyanka di kamar. Tapi kamu bilang sama orang-orang kalau aku yang melakukannya. Terutama sama Rehan, ya? Aduh, Nona. Maaf Nona, saya tidak bisa. Saya harus memasak. Saya tidak mau nanti terkena omelan dari tuan muda Rehan kalau saya terlambat menyiapkan makanan. Maaf Nona, saya tidak bisa. Tuntun. Kalau begitu, aku akan menaikkan tips kamu 2 kali lipat, ya? Mau ya? Maaf Nona, saya tidak bisa. Lebih baik Nona mengerjakan sendiri supaya tuan muda Rehan melihat sendiri pengorbanan Nona. Maaf Nona. Permisi. Kalau bukan karena Rehan, aku tidak akan pernah mau melakukan pekerjaan semenjijikan ini. Tuntun, kok kamu yang bersihin kotorannya? Priti mana? Non Priti alergi bau. Jadi dia meminta saya untuk membersihkan semua ini. Tapi dia juga berpesan saya tidak bilang sama siapa-siapa, Non. Ya udah kalau gitu sebentar saya akan cari Priti. Non jangan, Non. Aku mohon, Non. Non jangan bertanya apapun pada Non Priti. Karena nanti Non Priti marah pada saya takut, Non. Ya udah Tuntun, kamu nggak usah khawatir. Sini biar saya aja yang membersihkan. Jangan, Non. Tuntun, aku nggak akan bicara sama siapa-siapa. Ini akan menjadi rahasia kita. Iya, Non. Saya akan berjanji mengunci mulut saya dan tidak akan berbicara apapun. Ini jadi rahasia kita. Ya udah, saya bersihin dulu ya. Iya. Kamu tolong jagain Bunda. Sebenarnya Non Najwa itu sangat baik. Kita akan buktikan, Rehan. Siapa di antara kita yang lebih tepat untuk memiliki Najwa. Karena aku gak akan membiarkan kamu menang. Pak Abu. Aku bisa menggunakan Pak Abu untuk nakut-nakutin Najwa soal ibunya. Najwa pasti langsung pulang ke Jakarta kalau tahu Ibu Hana sakit. Dan Rehan pasti gak mungkin ikut karena ibunya di sini sedang koma. Dengan begitu, aku bisa mendekati Najwa lagi.
Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah memberi kesehatan kepada saya. Sehingga saya bisa kembali ke rumah keluargaku. Ya Allah. Semoga Engkau juga memberi kesehatan dan kebahagiaan kepada anakku Naswa di sana. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Naswa. Ya Allah Ibu, Ibu nelpon aku dari nomor Jakarta. Iya, Ibu belum lama sampai di Jakarta dan alhamdulillah keadaan Ibu membaik sejak operasi kedua. Alhamdulillah ya Allah. Aku seneng banget Ibu dengernya. Terus, Ibu kapan bahkan ke India? Loh, Ibu kan baru saja sampai di Jakarta. Jadi Ibu belum sempat ke India. Lagi pula Ibu nggak mau menyusahkan Nak Rehan karena Nak Rehan begitu baik sama Ibu. Naswa tahu kan dia sampai mengirim Ibu ke Amerika untuk berobat, ya kan? Iya Bu, Rehan benar-benar baik. Iya, Naswa. Kamu harus mengurus suami kamu dengan baik ya. Karena dia begitu mencintai kamu. Kamu lihat sendiri terhadap ibu aja, dia begitu perhatian terhadap kesehatan ibu. Seperti menganggap ibunya sendiri. Jadi ibu harap kamu juga bisa berlaku baik terhadap mertua kamu, ya. Lebih baik Ibu tidak perlu tahu apa yang terjadi dengan mertuaku. Jika Ibu sampai tahu keadaan Bunda Priyanka, beliau pasti akan merasa bersalah. Dan itu gak baik untuk kesehatan Ibu. Naswa kenapa kamu diam, Nak? Ibu mertua kamu baik-baik aja kan? Sehat Bu. Kami baik-baik aja di sini. Aku mohon doanya ya Bu. Ibu tolong doain aku. Doain Rehan. Doain juga ibu mertua aku. Semoga kami semua di sini sehat-sehat. Karena doa ibu itu kan biasanya paling diijabah sama Allah. Naswa, tapi kenapa ibu merasakan kesedihan dalam suara kamu? Sebenarnya apa yang terjadi, Nak? Hubungan kamu sama Rehan baik-baik aja kan? Insya Allah hubungan kami baik-baik aja. Ibu gak usah khawatir ya. Alhamdulillah, Nak. Kamu gak perlu terlalu memikirkan ibu lagi. Karena ibu masih punya uang dari Nak Rehan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ibu masih punya pegangan. Terus, gimana kabar Bapak, Bu? Apa Bapak masih suka nyakitin Ibu? Kamu gak perlu terlalu khawatir lagi ya, Nak. Insya Allah kita doakan saja semoga ayah tirimu itu kembali ke jalan yang benar. Ya, bisa berubah. Rezeki nomplok. Ya udah. Kamu jangan lupa sholat tepat pada waktunya dan perbanyak sholat sunnah ya sayang. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kipas pakai uang. Bapak, Apa sih, Bu? Bapak kembalikan uang itu. Bapak nggak punya hak atas uang itu. Uang itu dari Nak Rehan, Pak. Untuk check up ibu, tolong kembalikan, Pak. Tolong. Diam, Mas. Diam! Hah? Kamu bilang saya nggak punya hak? Hah? Uang kamu ya uang saya juga. Saya ini suaminya kamu, Hasna. Ya? Biarkan saya pergi. Hah? Jangan, Bapak jangan pergi bawa uang itu, Pak. Kembalikan uang ibu, Pak. Minggir! Kembalikan! Udah minggir, saya pergi.
Tuntun. Tuntun. Nona. Maaf Nona, saya tertidur. Tapi tenang Nona, saya masih menjaga Nyonya. Gini, sekarang lebih baik kamu pergi ke kamar kamu istirahat. Biar aku aja yang jagain Bunda malam ini. Kamu istirahat dulu sebentar. Bener. Iya, kamu gak usah khawatir. Nona baik sekali. Terima kasih Non. Semoga Allah menjaga Nona terus. Amin. Ya udah, kamu istirahat. Suster istirahat aja juga bareng sebentar. Biar saya aja dulu yang jagain Bunda. Baik, Nona Najwa. Bunda, gimana keadaan Bunda hari ini? Aku akan selalu ada di sini temenin Bunda. Bunda harus berjuang. Semoga Bunda bisa segera sadar ya. Hah? Ngapain kamu di sini? Tentu aja aku menjaga Bunda. Kamu sendiri dari mana, Priti? Kamu kan seharusnya menjaga Bunda. Kamu pasti baru pulang bepergian ya? Gak usah sok manis ya sama aku. Bukan urusan kamu aku mau kemana. Sekarang kamu keluar dari sini. Aku gak mau ngeliat kamu di sini lagi. Keluar! Priti, aku mohon tolong kecilkan suara kamu. Aku gak mau nanti kamu akan mengganggu Bunda. Suster! Tuntun! Priti, aku mohon. Tadi aku yang menyuruh mereka untuk beristirahat. Mereka kelihatan sangat lelah. Biar aku aja dulu sekarang yang menjaga Bunda. Kamu melakukan semua ini untuk mengambil hatinya Rehan kan? Perempuan munafik tau gak? Sekarang, kamu denger ya. Aku gak akan pernah berterima kasih sama kamu. Jangan harap itu keluar dari mulut aku. Kamu paham? Sekarang kamu keluar. Priti, Keluar! sebenarnya aku udah tahu apa yang kamu katakan pada Tuntun. Kamu memberikan semua tugas yang harusnya kamu lakukan kepada Tuntun, bukan? Tapi kamu gak usah khawatir. Aku gak akan mengatakan pada siapapun. Tapi biarkan aku yang menjaga Bunda. Dan gak akan ada yang tahu. Kamu gak usah khawatir. Aku akan mengatakan pada Rehan bahwa kamu yang merawat Bunda, bukan aku. Pokoknya apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan pernah berterima kasih sama kamu. Jangan harap aku akan katakan itu sama kamu, ya? Aku gak mengharapkan kamu berterima kasih sama aku, Priti. Karena aku melakukan semua ini ikhlas. Ya Allah. Hamba mohon tolong maafkan apa yang dikatakan oleh Priti. Hamba yakin Priti melakukan semua itu tanpa sengaja.